Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Mang Oyen episode ke-110. Seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Xiaoyan telah membantu Liu Jing dan klan Liu untuk memenangkan hak pengelolaan lubang cacing kota Tianhuang. Karena menjadi alkemis terkuat yang diundang oleh dua klan, Xiaoyan pun menerima undangan dari tetua Xiho yang berkunjung ke lembah api Bekorbar yang ternyata juga berada di sebuah alam penciptaan seperti halnya klan Gu. Dengan begitu Xiaoyan pun berkesempatan untuk menjajal peruntukannya dalam mendapatkan versi lengkap teknik perubahan 3 api misterius, sekaligus juga OTW bertemu dengan kepala lembah yang merupakan pemilik api surgawi 9 naga petir. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Xiho memimpin jalan menuju aula besar lembah api Bekorbar sambil menceritakan bahwa mereka sebenarnya telah mengundang beberapa alkemis tingkat tinggi dan Xiaoyan harus melewati pengujian lebih dulu untuk memperebutkan 2 spot alkemis yang akan diajak ketua lembah memurnikan obat. Meski demikian Xiho meminta Xiaoyan untuk tidak khawatir karena meskipun tidak terpilih, lembah api Bekorbar mereka masih akan menyiapkan kado besar. Xiaoyan semakin mengerutkan alisnya resah karena apabila tidak dipilih maka hal itu pun turut mengartikan bahwa kesempatannya mendapatkan perubahan 3 api misterius secara lengkap akan tinggal harapan. Singkat cerita, Xiaoyan dan Xiho telah sampai di aula besar dan langsung disambut dengan interior aula megah muncul di depan garis pandang Xiaoyan. Ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar, termasuk salah satunya lelaki tua berambut merah dengan pakaian linen yang duduk di kursi pemimpin, serta seorang gadis mempesona berpakaian yang berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah yang tidak lain adalah ketua lembah segera tersenyum kepada Xiho dan menanyakan kenapa tetua satu ini udah datang telat sendirian lagi, enggak sama alkemis yang seharusnya dia undang. Ketika itulah Xiho buru-buru memperkenalkan Xiaoyan yang seperti biasa nyamar jadi Yan Xiao hingga semua orang di aula auto mengerinyit berjamaah bertinyi-tinyi. Kenapa Xiho malah ngajakin bocil kemarin sore main kayak begini? Awalnya kepala lembah yang bernama Tang Zhen itu juga terkejut melihat Xiho membawa sosok masuk muda pemuda ganteng bin Pak Boy seperti ini. Namun kemudian keterkejutan di matanya sekali lagi memadat dan segera menunjukkan raut penghormatan saat menyadari bahwa pemuda ganteng bin Pak Boy ini adalah seorang elit Dozong. Pujian yang dilontarkan Tang Zhen jelas membuat si isi aula meledak dalam kebangungan. Tidak terkecuali gadis cantik di sisinya yang langsung menatap Xiaoyan tidak percaya. Gadis yang juga merupakan tuan putri lembah api iblis alias Tang Huo-er sebenarnya merupakan generasi muda paling menonjol di lembah api Bekorbar, tahu betapa sulitnya mencapai ranah Dozong dan agak takjub juga melihat Xiaoyan yang tampak lebih muda darinya ini sudah berhasil melewati kesulitan itu. Di sisi lain Xiaoyan juga tampak takjub melihat kekuatan Tang Zhen di mana meskipun ketua lembah itu menyembunyikan auranya, dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang kuat, dia berhasil menangkap jika kekuatan Tang Zhen ini sebenar-benarnya lebih tinggi daripada Le Zunze. Sudah cukup dengan pujian-pujian, kini saatnya sesi perjulidan ketika seorang alkemis tua yang disebut dengan Master Mo menanyakan apakah Xiao benar-benar telah membawa orang yang tepat karena hampir tidak mungkin seorang Xiaoyan ini merupakan Grandmaster Alkemis. Namun sekali lagi Xiho meyakinkan jika Xiaoyan memang telah memenuhi persyaratan yang Tang Zhen jelaskan, hingga membuat Tang Zhen berpikir kalau Xiaoyan mungkin lebih kuat daripada putrinya Tang Huo-er karena berhasil menembus ranah Dozong sekaligus menjadi Grandmaster Alkemis di saat yang sama. Pernyataan Tang Zhen jelas saja membuat Huo-er segera mengungkapkan aura provokatif karena selama ini dia belum pernah menemukan generasi muda yang sebanding dengannya. Nah, karena Xiho sudah menjamin kemampuan Xiaoyan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun dipersilahkan untuk duduk sembari menunggu Tang Zhen untuk membuka acara. Sekarang Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada 2 orang tua yang tampak antang menunggu acara dimulai, di mana dengan persepsi spiritualnya Xiaoyan mampu
menangkap jika sebenar-benarnya dua orang itu merupakan alkemis tingkat 7. Shoyan menjadi semakin kagum lagi setelah si Ho menjelaskan jika kedua alkemis tingkat 7 ini juga merupakan tetua menara pil dan memiliki reputasi luar biasa besar di seluruh dataran tengah. Sementara Shoyan dan si Ho berbincang, Tanzan membuka acara dan menjelaskan jika dirinya membutuhkan sebuah pil obat tingkat 7 di mana pil obat semacam ini sangat sulit dimurnikan bahkan oleh seorang alkemis tingkat 7 sekalipun. Karena itulah untuk meminimalisir resiko karena kebutuhan bahan yang langka, Tanzan berencana untuk memurnikan pil tersebut dengan bantuan 4 orang alkemis tingkat 7. Tanzan membutuhkan 2 alkemis untuk menyempurnakan pil tersebut dan ketua lembah api Bekorbar itu akan memilih 2 alkemis yang mampu menahan api surgawi 9 naga petirnya. Tepat setelah Tanzan menyelesaikan kata sambutannya, suara embusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dan memenuhi aula, di mana pemandangan ini jelas membuat Shoyan takjub karena tanpa bersusah payah dia mampu menyaksikan sendiri bagaimana bentuk dari api 9 naga petir yang merupakan api surgawi peringkat ke-12. Tidak menunggu lama, Tanzan meminta semua alkemis yang berkumpul untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan siapapun yang bisa menahan pembakaran dari api 9 naga petir selama 10 menit maka akan langsung dipersilakan untuk masuk dalam jajaran alkemis yang dikontrak. Mendengar persyaratan yang diungkapkan Tanzan jelas membuat semua alkemis terbelalak karena kekuatan api surgawi mampu mengejutkan jiwa dan bisa saja menghancurkan kekuatan spiritual mereka. Melihat kekhawatiran para alkemis, Tanzan pun berusaha menenangkan dan menjamin bahwa dia tidak akan melukai siapapun dan kalaupun tidak berhasil menahan pembakaran api 9 naga petir, lembah api Bekorbar tetap akan memberikan para alkemis ini imbalan yang luar biasa. Karena sudah mendapat jaminan dari Tanzan, seorang alkemis tua bernama Huasen pun maju ke depan dan berniat untuk menjadi orang pertama yang menjajal penghakiman api 9 naga petir. Huasen mengepalkan tangannya dan memanggil keluar sekelompok api merah tua serta kekuatan spiritual yang dengan cepat melonjak di antara alisnya hingga membentuk sesosok manusia api mini berwarna merah. Shoyan tahu jika api Huasen seharusnya merupakan api binatang sehingga tidak mungkin sanggup menahan pembanggangan api surgawi. Dan benar saja apa yang dipikirkan Shoyan, manusia api baru saja bersentuhan dengan api 9 naga petir ketika seluruh tubuhnya langsung tercabik-cabik dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan spiritual Huasen dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan dari api 9 naga api petir membuat tubuh alkemis tua itu bergetar saat menggeleng lemah dan mengakui kekalahannya. Beberapa Grandmaster alkemis tua yang berkumpul di aula langsung memasang wajah khawatir, tidak terkecuali Mbah Mo yang tadi udah ngejulutin Shoyan karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan pembanggangan api 9 naga petir. Tanzan hanya bisa menengus kecewa melihat seluruh alkemis tingkat 6 yang mereka kumpulkan tidak dapat menahan api 9 naga petir dan hanya menyisakan 2 tetua menara pil serta Shoyan yang belum mencoba peruntungannya. Beberapa saat kemudian, salah satu tetua menara bernama Huan maju dan mengeluarkan sebuah api berwarna perak yang hampir sangat mirip dengan api tulang dingin milik Abah. Api tetua Huan itu disebut dengan api dingin langit yang biasanya memang muncul di daerah tempat api tulang dingin berada dan bisa dianggap sebagai api peringkat atas meskipun jauh lebih lemah daripada api surgawi. Karena memang secara alamiah lebih lemah dari api surgawi, api dingin langit masih mengalami kesulitan dalam menghadapi pembakaran api 9 naga petir. Namun untungnya tepat ketika api dingin langit hampir ditelan oleh api 9 naga petir, alarm 10 menit telah berlalu menandakan bahwa tetua Huan merupakan alkemis pertama yang meloloskan diri dari pengujian Tanzan.
Sekarang saatnya tetua menara pil satunya yang bernama Xiao mencoba peruntungan, namun Xiaoyan mampu melihat jika api milik tetua Xiao hanyalah api binatang tingkat menengah atas, sehingga kemungkinan besar tidak akan sanggup menahan gempuran api 9 naga petir. Dan sekali lagi, apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan benar-benar menjadi kenyataan, karena ketika tanda 7 menit berlalu, api biru tetua Xiao itu tidak dapat bertahan lebih lama sebelum akhirnya terkoyak dan berubah menjadi ketiadaan. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Xiao tidak bertahan sampai akhir, mengumumkan bahwa hanya tetua Huan yang lolos padahal dia membutuhkan 2 alkemis. Ya, tampaknya Tang Zhen telah melupakan keberadaan Xiaoyan yang emang sejak awal tampak meragukan gitu ya. Dan tampak terkejut ketika pemuda itu tiba-tiba maju untuk mengambil kesempatan. Tang Zhen menanyakan sekali lagi apakah Xiaoyan benar-benar ingin mencoba mengadu kekuatan spiritualnya dengan naga api, yang hanya dibalas dengan senyuman dan angkuhan dari Xiaoyan. Tanpa menunggu waktu lagi, Xiaoyan segera mengeluarkan gompalan api teratai hati dari tangannya dan membuat seisi aula kebingungan ketika mereka hampir tidak dapat merasakan suhu yang menyebar dari nyala api. Para alkemis tua yang duduk di aula menunjukkan senyuman angkuh melihat api Xiaoyan yang suhunya begitu rendah. Di satu sisi mereka meremehkan kekuatan Xiaoyan, namun secara alami para alkemis pasti sadar bahwa tiada satu api pun di dunia yang memiliki suhu serendah ini. Sayangnya mereka semua juga tidak mengerti alasan mengapa Xiaoyan menekan suhu apinya. Berpikir jika mungkin Xiaoyan belum bisa mengontrol nyala apinya sendiri dengan maksimal, dan hanya bisa dia menunggu pemuda kemarin sore itu mempermalukan dirinya sendiri. Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut membuat api gioknya berubah menjadi teratai api yang secara perlahan berputar mendekati api 9 naga petir. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api giok memasuki gugusan api perak, mengeluarkan raungan tajam dan langsung menerkam teratai api hingga membuat beberapa Grandmaster Alkemis menunjukkan raut ejekan, berpikir jika teratai api Xiaoyan juga akan segera mengalami nasib yang sama dengan api-api mereka. Namun bukannya teratai api yang menghilang, tapi justru 9 naga petir menjadi lamban sebelum kemudian menarik dirinya kembali secepat kilat. Adegan ini menyebabkan seluruh aula dipenuhi gumaman ketidakpercayaan, tidak terkecuali juga Tang Zhen yang segera memutar otak memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sudah menjadi hukum alam jika yang mampu mengatasi api surgawi adalah api surgawi yang lebih tinggi. Ketika melihat tabiat api 9 naga petir, kemungkinan besar api Xiaoyan pasti merupakan api surgawi. Tapi dia juga tidak ingat ada api surgawi yang berwarna hijau seperti ini, kecuali api inti teratai hijau yang warnanya tidak sepekat api giok Xiaoyan. Kalaupun Xiaoyan memiliki api inti teratai hijau, seharusnya api 9 naga petir tidak takut karena peringkatnya jauh lebih tinggi. Karena itulah saat ini Tang Zhen sangat bingung dan memutar otak kepalanya sampai 10 menit berakhir dan Xiaoyan pun meluluskan diri dari pengujian. Selama 10 menit, api 9 naga petir benar-benar tidak berani menyerang api giok Xiaoyan, sehingga Tang Zhen pun akhirnya yakin jika api aneh itu memang sebuah api surgawi dan bertinyi-tinyi. Bagaimana atuh kamu Xiaoyan teh bisa memiliki api surgawi pada usia semuda ini? Namun apapun itu, Tang Zhen bisa lega karena berhasil menemukan 2 alkemis yang bisa membantunya memunikan obat dan mengumumkan bahwa dia akan mengundang semua alkemis di aula untuk menyaksikan pemunian obat yang akan mereka lakukan. Mbah Mo masih sempat-sempatnya mencibir Xiaoyan dan meminta pemuda itu untuk tidak mengacaukan pemunian meskipun memiliki api surgawi. Xiaoyan hanya menjawabnya dengan dengusan kecil anjing itu ya, meminta Mbah Mo untuk tidak mengkhawatirkan, nonton aja yang anteng aja di pinggir aula atau sambil ngopi ngeteh gitu ya, sambil ngerokok atau Bambang. Enak banget Tang Zhen hanya tertawa mendengar pertikaian Xiaoyan dan Mbah Mo sebelum meminta Xiaoyan tenang karena meskipun bahan obat ini langka, dengan kemampuan lembah api berkorban mereka masih bisa menemukannya lagi. Tapi apabila Xiaoyan dan tetua Huan berhasil membantunya memunikan obat, Tang Zhen berjanji dia pasti akan memberikan kompensasi besar, bahkan mengabulkan apapun yang kedua alkemis ini inginkan. Nah, mendengar itu jantung Xiaoyan langsung menata Tang Zhen dengan kilauan pekat dan jantung berdetak
berdetak bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan dengan cinta? Maksudnya, bertanya-tanya apakah ini waktu baginya untuk bertanya kepada Tangsen, apakah dia bisa meminta teknik lengkap perubahan 3 api misterius? Nasi sudah menjadi bubur. Shoyan pun tanpa banyak babi bu benar-benar menanyakan membuat Tangsen, Tang Heuer, dan para tetua lembah api berkorban auto menganggap bertanya-tanya dari mana Shoyan mengetahui teknik rahasia lembah mereka. Baru kemudian Tangsen ingat jika Shoyan memiliki api surgawi dan memang teknik rahasia lembah mereka ini memiliki efek yang luar biasa bagi seseorang dengan api surgawi di tubuh mereka. Meskipun demikian, yang namanya teknik rahasia jelas tidak bisa dibongkar di hadapan semua orang, dan meskipun Tangsen adalah ketua lembah, dia juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena itulah Tangsen tidak bisa menjanjikan apapun kepada Shoyan, namun berhubung pil yang akan dia munikan jauh lebih penting dari teknik rahasia mereka, Tangsen pun berjanji jika pemuda itu berhasil membantunya memunikan obat, maka Tangsen akan memberikan Shoyan kesempatan untuk berusaha mendapatkan teknik rahasia tersebut. Setelah itu keramaian di aula pun bubar, tidak terkecuali juga Tangsen dan Tang Heuer yang langsung terlibat percakapan serius tentang kebenaran bahwa ketua lembah api berkobar itu berencana untuk benar-benar memberikan teknik rahasia mereka kepada Shoyan. Ketika itu Tangsen menunjukkan tatapan penuh kasih sayang di matanya sebelum mengatakan bahwa jika memberikan Shoyan teknik rahasia bisa menyelamatkan putrinya, maka Tangsen sama sekali tidak keberatan untuk melakukannya. Jadi nih, alasan kenapa pil obat ini sangat penting bagi Tangsen adalah pil tersebut akan digunakan oleh Heuer yang ternyata telah menerima serangan balik dari api 9 naga api ketika berusaha menelannya. Apabila tidak bisa menyempurnakan obat itu dalam waktu 1 tahun, maka kekuatan hidup Heuer akan menghilang dan Tangsen harus kehilangan putri semata wayangnya. Kini gantian Heuer yang menunjukkan ekspresi haru melihat betapa keras usaha ayahnya untuk memberikan kesempatan hidup kedua. Meskipun demikian, memberikan teknik rahasia lembah pada orang luar adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dan pasti sangat sulit dalam meminta izin Dewan Tetua. Tangsen harus berusaha keras untuk bernegosiasi kepada Dewan Tetua, di mana hal itu merupakan sesuatu yang sulit dilakukan bahkan dengan posisinya sebagai ketua lembah. Singkat cerita, sehari lagi berlalu dan waktu pemunihan obat yang ditunggu-tunggu telah tiba. 2 alkemis yang dikontrak dan beberapa alkemis yang diundang telah memadati sebuah ruang terbuka dengan pelapon di tengahnya menunggu Tangsen yang beberapa saat kemudian muncul bersama dengan Heuer dan beberapa tetua lembah. Heuer bertinyi-tinyi kenapa bapaknya ini tampak begitu mempercayai Shoyan, dan Tangsen hanya menjawabnya dengan senyuman kecil sebelum menjelaskan bahwa betapapun dia berusaha menutup mata, Tangsen tidak bisa memungkiri jika Shoyan menunjukkan semacam perasaan bahaya yang tidak dapat dia jelaskan. Dengan usia yang semuda itu, namun telah menjadi elit Dozong, alkemis tingkat 7, serta memiliki api surgawi misterius sudah cukup membuat Tangsen yakin dengan kemampuan Shoyan, sekaligus juga membuat Tangsen ngebet dan bertanya-tanya, mungkinkah dia bisa meminta Shoyan menjadi mantunya? Karena Tangsen belum pernah digeprek sama Tante Medusa. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba, di mana waktu untuk memunikan pil obat yang ditunggu-tunggu juga akan segera berlangsung. Seperti biasa, Tangsen membuka acara dengan beberapa kata sambutan dan menjelaskan jika pil obat yang ingin dia perbaiki adalah pil Bodhisattva Api yang merupakan pil obat tingkat 7 puncak. Kemudian Tangsen membagikan 2 gulungan formula obat pada Shoyan dan Tetua Huan, meminta 2 alkemis kontrak itu untuk mempelajarinya lebih dulu sebelum memulai pemurnian. Tangsen sendiri hanyalah seseorang yang bercita-cita dan terobsesi menjadi seorang alkemis, tapi karena bukan MC utama dan gak punya bakat meramu obat-obatan dan gak kenal juga sama Abah Yo, Tangsen pun gagal mulu pas ospek masuk fakultas farmasi karena enggak punya orang dalam. Karena itulah sang ketua lembah api berkorban hanya bisa membantu penyempurnaan bahan obat, sementara proses penyatuannya akan tetap bergantung kepada Shoyan dan Tetua Huan. Karena memurnikan pil Bodhisattva Api membutuhkan waktu yang sangat lama, Tangsen pun meminta kedua alkemis untuk berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan di tengah jalan.
Baru setelah memberikan kata sambutan, Tang Zhen pun mengumumkan bahwa pemunian akan segera dimulai dan mengeluarkan sebuah kuali obat megah setinggi 10 kaki yang disebut sebagai kuali peleburan gunung yang juga merupakan salah satu kuali dalam peringkat kuali surgawi. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya sekali lagi dan mengeluarkan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dan terus mengeluarkan aroma obat yang pekat. Tang Zhen mengangsurkan sebuah pil obat kepada Tetua Huan di mana obat itu berfungsi untuk menambah daya tahan tubuh Tetua Huan atas pemanggangan api 9 naga api. Berhubung Xiaoyan sudah memiliki api surgawinya sendiri, pemuda itu tidak membutuhkan perlindungan dan karena seluruh persiapan telah selesai dilakukan, maka pemunian pil bodhisattva api pun secara resmi telah dimulai. Dian, ternyata obat yang mau dimunikan Tang Zhen adalah pil bodhisattva api buat anak gadisnya Tang Huan. Kira-kira berhasilkah Tang Zhen dan dua alkemis kontraknya memunikan pil tingkat 7 puncak itu sehingga Xiaoyan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari teknik perubahan 3 api misterius versi lengkap? Dan apakah kalau berhasil Xiaoyan bakal langsung diangkat jadi anak mantu sama Tang Zhen? Kayaknya bakal susah nih ya Pak ya, soalnya dari dulu udah banyak yang ngantri jadi bininya si Kang Pak Boy, tapi akhirnya cuma 2 doang yang jadi. Yaudah, kita tonton aja gimana ceritanya nanti ya. Mana tahu nih si studio tiba-tiba berubah pikiran bikin bininya Mang Oyen jadi tambah banyak gitu. Coba deh, kalau kalian suka istri Mang Oyen banyak atau cukup Kanjeng Mendesa dan Dek Sun Er aja kayak versi novelnya, komen di bawah ya.